Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, amma ba'd. Para hadirin, para saksi nikah yang dirahmati Allah, kemudian yang paling berbahagia di hari ini, kedua saudara kami yang baru saja menyelesaikan akad nikah, yang semoga senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin memperpanjang acara karena Bapak dan Ibu ada kesibukan dan kedua pengantin juga mungkin tidak sabar untuk berdua. Kita ingin mengambil beberapa faedah dari apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Petugas tadi pada khutbah nikah yang beliau sampaikan, jazahullah khairan. Yang pertama, beliau mengawalinya dengan Alhamdulillah. Ini menuntut kita, khususnya bagi yang baru memasuki jenjang pernikahan, untuk selalu bersyukur kepada Allah. Karena bagaimanapun semua ini dimudahkan oleh Allah. Yang sebelumnya tidak saling kenal, dari keluarga yang berbeda, kemudian disatukan oleh Allah melalui akad nikah. Dan Rasulullah SAW bersabda tentang agungnya pernikahan itu, tastahilluna furujahunna bikalimatillah. Kalian menghalalkan mereka itu dengan kalimat Allah. Tadi pengantin membaca kalimat Allah Subhanahu wa taala bersama wali. Maka inilah sesuatu yang sangat sakral kata orang. Maka kita patut bersyukur kepada Allah agar Allah memberkahinya. Kemudian yang kedua, setelah membaca Alhamdulillah, nasta'inuhu, kita meminta pertolongan kepada Allah. Saling doakan suami istri. Jangan pernah berhenti untuk saling mendoakan, karena hati manusia itu di tangan Allah. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam lama tidak memiliki anak, dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menjawabnya, wa aslahna lahu zaujah. Istrinya yang lama tidak mengandung dibuat mengandung oleh Allah karena doanya. Ya, apalagi hal-hal yang lebih mudah dari itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha membolak-balikkan hati. Maka kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pasangan kita agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yaitu 3 ayat tentang takwa yang beliau bacakan untuk kita. Pertama dalam surat Al-Imran, kemudian kedua dalam surat An-Nisa, ketiga dalam surat Al-Ahzab. Semuanya berbicara tentang takwa, yaitu bagaimana kita menjalankan perintah Allah. Antum sebagai suami, anti sebagai istri, ajaran Rasulullah SAW, apapun masalah dalam rumah tangga itu berusaha selesaikan dengan agama Allah. Karena setelah itu beliau membacakan kita hadis an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Berarti agama Rasulullah itu ada nikah di situ, ada aturan nikah dan seterusnya, dan dibukukan oleh para ulama, dijelaskan oleh para ulama. Maka selesaikan rumah tangga itu, apapun masalahnya, yang kecil apalagi yang besar, dengan agama Allah agar bisa diselesaikan dan diberkahi serta dimudahkan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Kemudian yang terakhir, ini yang sering saya nasihatkan kepada para mempelai atau pengantin baru dari kami yang sudah lama menempuh atau mengarungi bahtera rumah tangga, yaitu suami dan istri dituntut untuk selalu belajar komunikasi. Kalian adalah mulai sekarang satu jiwa. Satu jiwa. Suami adalah istri, istri adalah suami, bukan orang lain. Apapun masalah, apapun problem, jangan sampai melewati jiwa kita. Apa keluhan suami, curhat ke istri. Apa keluhan istri, curhat ke suami. Sebelum ke tetangga, apalagi kemudian tidak ada mantan ya. Apalagi mantan banyak. Sampai ke media lagi. Ke media sosial lagi, seluruh dunia tahu. Ini akhirnya banyak kompor, banyak ini, rumah tangga bisa meledak. Ini Rasulullah SAW sangat mengenal istri beliau. Beliau bilang kepada Aisyah, istri tercintanya, wahai Aisyah, aku tahu kapan engkau marah, kapan engkau senang. Aisyah bertanya, bagaimana? Kalau engkau marah, engkau bersumpah dengan mengatakan, wallahi Rabbi Ibrahim, demi Allah, Rabbnya Ibrahim.
Ibrahim kan kakek moyangnya Rasulullah SAW. Tapi kalau dia lagi senang, wallahi Rabbi Muhammad, demi Allah Rabbnya Nabi Muhammad. Dia bilang begitu. Paham Nabi Muhammad SAW karena sangat kenal istrinya. Nah, Aisyah juga sangat kenal Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sakit sebelum beliau wafat SAW di pangkuan Aisyah, Rasulullah SAW melihat terus memandangi Abdurrahman, saudaranya Aisyah, Abdurrahman bin Abi Bakar. Saat itu dia memegang siwak. Aisyah paham Nabi ingin bersiwak, maka langsung diambil siwak itu dari tangan saudaranya, dia gigit radhiyallahu ta'ala, kemudian diserahkan kepada suaminya tercinta baginda Rasulullah SAW. Lihat bagaimana cukup dengan memandang, istri langsung tahu. Itu. Kadang-kadang kita suami ini sudah lama nikah tidak paham istri. Istri bilang, wah sekarang musim duren bang, kata. Kita tidak paham, oh ya duren mahal-mahal sekarang. Padahal istri ingin dibelikan duren, kita pura-pura tidak paham. Nah, maka komunikasi yang baik, saling curhat sebelum curhat ke orang lain, ini akan bisa melanggengkan rumah tangga. Percayalah, karena kami lebih dulu mengarungi bahtera rumah tangga daripada antum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi antum berdua dan kita semua yang hadir di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.